Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cegah. Apa kabar? Ketemu lagi dengan kita Dua Halu. Hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Oke, hari ini kita ada yang spesial Bang. Apa tuh? Karena kita akan dengan pantun. Coba gitu, mau pantun nih? Iya. Boleh. Mungkin saya berpantun lebih dulu ya Bang? Ya. Oke. Pergi ke pasar membeli lada. Tidak lupa juga membeli sagu. Cakep. Oke, ketemu lagi dengan kita Dua Halu yang ditunggu-tunggu. Aku balas ya. Oke. Masa muda, masa bahagia. Asik. 1000 kata, 1000 janji. Cakep. Hai, Sobat Cegah, Dua Halu hadir kembali. Luar biasa Bang. Yeah. Oke lah, pantunnya masih juga Bang. Ya, masuk, Oke. masukin aja. Yang pertama kita juga kembali ngucapin Bang, selamat berpuasa bagi Selamat kawan-kawan berpuasa. yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar-lancar, Betul. banyak menangnya. Amin. Banyak menangnya kan? Ah ya betul. Iyalah. Pasti dong. Harus berjuang kan. Siap. Yang kedua juga kita ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Kemarin jatuh pada tanggal 2 2 Mei ya, Betul. Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini kebetulan diinisiasi oleh Bapak Pendidikan kita Bang. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Ki Hajar Dewantara, ya. melalui Taman Siswa. Siswa. Oke. Selain itu juga kita hari ini akan kedatangan narasumber Bang. Jadi narasumbernya berkaitan erat dengan pendidikan karena beliau bertugas sebelumnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Oh, pas banget nih kan Iya. kita di podcast kali ini kan mengangkat tema dunia pendidikan. Ya, pendidikan adalah kunci. adalah kunci. Betul. Kayak narasumber yang kita hadirkan juga harus berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Betul. Makanya kita datangkan. Jadi nanti kita akan bahas tentang pendidikan dikaitkan dengan P4Gen, Bang. Setali 3 uang, 2-3 pulau terlampaui, mendayung. Ya. Jadi kalau latar belakangnya siapa nih narasumber kita? Oke, jadi latar belakangnya adalah pendidikan. Kita langsung kenalin aja deh, Bang. Aku boleh. Jadi kita akan perkenalin ini dia Ibu Risma Togi. Nah, ini dia ibunya. Ibu Risma Togi. Ya. Jadi Ibu merupakan seorang sarjana pendidikan Bang. Ya. Betul juga Di bidang keguruan ya. keguruan. Sebelumnya juga bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang beliau jabatannya adalah Kepala Bidang P2M. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Betul. Oke. Ini sebenarnya bos kita ya. Iya, Bu. Jadi ini bos kita masuk bareng Ya. tiga ya. Betul. Oke, pada hari ini kita juga akan bahas tentang tupoksi Bang ya. Jadi Ya, ini kita pertama-tama mungkin itu dulu ya. ya. Jadi kita mau tanya siapa sih tupoksi? Tupoksi P2M tuh P2M itu apa sih Bu? apa, Bu? Kegiatan apa, pekerjaannya seperti apa gitu. Betul. Mungkin Ibu Togi bisa memberikan penjelasan. Makasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dua Halu. Siap. Dua Halu ya. Ya. Karena saya diundang Ya, Bu. dalam program kita ini. Karena ini adalah program yang sangat menarik. Jadi sekali lagi terima kasih. Siap. Tugas pokok dan fungsi. Siap. Pertanyaan yang bagus sekali. Tupoksi P2M adalah menginformasikan apa dampak, akibat dan hukumannya apabila menyalahgunakan narkoba. Oke. Baik itu melalui elektronik, contoh elektronik yaitu TVRI, RRI, ini juga YouTube. Siap. Ini ada juga buat banyak yang sudah kita buat iklan di TVRI, RRI juga. Ada juga yang non elektronik. Apa itu ada non juga. elektronik? Baik media massa, cetak, juga tatap muka. Oh, ditaruh di koran gitu, Bu ya? Betul Oh, sekali. ya. Di koran itu kan masuk non elektronik. Siap. Termasuk juga spanduk-spanduk itu. Banyak Oh, ya. juga spanduk-spanduk baleo yang sudah kita buat di khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Selain dari kegiatan tadi media cetak, terus media online, sama termasuk media luar ruang sebenarnya yang baliho tadi. Iya. Sebenarnya apalagi sih Bu kegiatan dari P2M ini Bu? Penyuluhan tatap muka atau penyuluhan konvensional. Tapi karena kondisi sekarang, karena COVID-19 Ya, atau betul. coronavirus, karena kita terhambat.
dengan penyuluhan tatap muka. Jadi mungkin bisa kita perbanyak atau kita maksimalkan ini kegiatan yang kamu buat ini. Ini adalah inovasi yang sangat bagus sekali. Ini sangat bagus sekali. Makanya waktu dibuat dua hal ini, program ini, senang sekali saya. Artinya ada inisiatif, ada inovatif. Belum kita perintah sudah dilaksanakan. Itu mantap, itu namanya. Jadi kalau aku lihat-lihat gini berkaitan dengan dunia pendidikan juga kan ini sangat erat kaitannya. Pekerjaan kita di P2M termasuk kita berdua dan Bu Risma Togi sebenarnya adalah pekerjaan pendidik. Oke. Kenapa dibilang pendidik, Bang? Berkaitan dengan pendidikan. Tapi mungkin kita secara khusus pendidikannya pendidikan P4GN, Bu ya. Ya, pendidikan mengenai narkoba. Betul, kita mengasih info-info mengenai bahaya narkoba tadi seperti Ibu bilang, efek-efeknya juga yang paling ngeri mungkin sanksi pidananya kan. Jadi akhirnya ada hukuman, Bang. Betul. Itu mungkin kalau di bidang apanya Bu ya, pencegahannya Bu ya. Sedangkan kan kalau kita juga ada di pemberdayaan masyarakat ya. Kalau di pemberdayaan masyarakat seperti apa Bu? Makasih atas pertanyaannya. Kalau khusus di pemberdayaan masyarakat, kita bagaimana kita menggerakkan ini karena kebetulan tadi mengenai pendidikan Hari Pendidikan Nasional atau disebut juga Hardiknas. Bagaimana juga supaya sekolah-sekolah, supaya para pelajar melaksanakan program P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin bisa ketika mereka ada mata pelajaran, di mata pelajarannya itu diselipkan topik mengenai narkoba. Di mata pelajaran aja bisa dibuat itu. Bukan hanya di pelajaran kesehatan aja, artinya penjaskes ataupun di IPA. Sampai di matematika juga bisa kita buat. Contoh, misalnya membuat soal. Membuat soal kita buat judulnya adalah mengenai narkoba. Bagaimana supaya narkoba ini supaya jangan disalahgunakan atau sudah melekat ke otak mereka bahwa narkoba ini adalah berbahaya. Jadi akhirnya dikaitkan dengan pendidikan tadi Bu ya. Cara soal, terus latihan, sebenarnya dimasukkan di dalam situ. Iya kan, kalau misalnya walaupun kelihatannya sepele Bu ya, dimasukin ke dalam soal. Cuman kalau dilihat sama murid setiap hari, dia kan akan sadar juga Bu kalau narkoba itu bahaya. Akhirnya mereka sadar gitu Bang ya. Akhirnya sadar. Jadi yang saya tangkap nih mungkin gini ya. Pencegahannya itu kita yang memberikan informasi Bu ya. Pemberdayaan masyarakatnya, gimana cara kita supaya masyarakat yang bisa gitu. Bergerak sendiri loh. Bergerak secara mandiri. Mungkin gitu Bu ya. Makasih betul sekali yang seperti yang disampaikan Mike ini. Visi dari P2M salah satunya adalah supaya melaksanakan program P4GN itu dilaksanakan secara mandiri. Betul. Itu salah satu visinya. Jadi bagaimana juga termasuk juga sekolah itu kan masyarakat juga. Masyarakat di lingkungan pendidikan, masyarakat di lingkungan kampus. Bagaimana mereka melaksanakan secara mandiri, mohon maaf. Karena terus terang BNN tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita harus bersinergi. Baik itu dari SDM maupun dari anggaran atau dana. Gitu. Nah, kita bahas tentang selanjutnya kita bahas tentang kendala, Bang. Kendala betul. Sebenarnya Bu, di dalam pelaksanaan bidang P2M selama pandemi ini apakah ada kendala berarti gitu Bu untuk menyebarluaskan informasi? Kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan kegiatan ini. Iya. Tapi kendalanya apa sih Bu? Apalagi berkaitan dengan kondisi saat ini. Gimana? Terima kasih. Terus terang memang kendalanya cukup banyak. Cukup banyak. Kenapa saya katakan banyak sekali? Karena biasanya kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Artinya bisa langsung tatap muka. Sekarang nggak bisa lagi kita tatap muka. Kita harus ikuti protokoler kesehatan. Gimana supaya pandemi ini atau COVID-19 ini jangan berlama-lama di Indonesia. Jangan berlama-lama di Kaltim ini. Ya artinya karena kendalanya kita nggak bisa lagi tatap muka. Apa yang harus kita laksanakan? Yang kita laksanakan salah satunya adalah program Halo ini. Siap Bu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan program Halo ini. Artinya tanpa kita bertatap muka, kita bisa memberikan penyuluhan, dampak, akibat dan hukumannya apabila menyalahgunakan narkoba. Iya betul. Seperti yang kita bahas kemarin kan. Memang sebenarnya Bu, kita di bidang P2M maunya sih bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Kita haus akan pertemuan Bang. Iya. Kayak kamu bilang kemarin haus interaksi dengan masyarakat, tanya jawab gitu Bu ya. Cuman karena lagi ada kendala seperti ini ya kita buat podcast seperti ini. Yang penting informasi bisa tersampaikan. Namanya juga
era digitalisasi kan. Iya, betul. Gitu Bu ya. Iya, betul sekali. Sama sebenarnya kalau Ibu Togi bilang berterima kasih kepada kita sudah diundang ke sini, kita juga berterima kasih kepada Bu Togi ya. Perlu sobat cegah ketahui kalau inovasi-inovasi seperti ini bisa jadi akan terhenti kalau pimpinannya tidak menyetujui gitu. Iya. Inovasi-inovasi dari kita, dari kepala seksi, dari teman-teman staff bisa terjadi juga karena persetujuan Ibu. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih Bu. Semoga juga program ini bisa berkembang ya. Betul. Semoga berkelanjutan terus. Berkelanjutan. Oke, kembali ke pendidikan Bang. Sebenarnya kita mau minta ini deh, minta gimana sih peran ibu sebenarnya di dalam keluarga terkait dengan pendidikan anak untuk menyalahgunakan narkotika. Ya, makasih. Memang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini dimulai dari diri sendiri, keluarga betul. Dan lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan. Kenapa saya katakan itu? Nanti kita ini kan sudah biasa penyuluhan cuap-cuap, termasuk dua hal ini. Siap. Kita ngomong ke sana ke sini bahwa narkoba berbahaya, sementara anak kita sementara terlibat atau ikut menyalahgunakan narkoba. Jadi sekali lagi saya katakan memang harus dimulai dengan keluarga. Bagaimana kita supaya terhindar, bagaimana supaya anak-anak kita jangan menyalahgunakan narkoba? Mungkin dimulai dengan pendekatan dengan anak. Betul. Buatlah anak kita itu sebagai sahabat, sebagai teman. Bagaimana sebagai sahabat? Apapun perasaan anak kita, dimanapun dia berada, siapapun temannya harus disampaikan kepada orang tuanya. Itu kalau sahabat gitu. Kalau kita bersahabat, curhat apapun yang dirasakan, sekali lagi apapun yang dirasakannya disampaikan ke kita. Artinya zaman sekarang ini juga kita jangan banyak menggurui. Karena saya orang tua juga kadang-kadang banyak menggurui. Jadi artinya mari kita rubah. Mungkin lebih banyak anak yang menyampaikan isi hatinya ke kita. Kita usahakan orang tua lebih banyak sebagai pendengar yang budiman. Itu kira-kira dalam keluarga ya. Jadi bagaimana untuk ke pendidikan. Bagaimana ke pendidikan? Kebetulan saya S1 saya dari keguruan. S1 saya dari keguruan. Jadi saya kalau sudah berhubungan dengan pendidikan ini, saya senang sekali. Saya senang sekali. Karena kalau sudah ketemu dengan siswa ini, senangnya minta ampun. Kenapa saya katakan ini? Kita anggap anak-anak itu adalah anak kita sendiri. Berarti banyak anak-anak kita. Bagaimana kita menganggap supaya anak-anak kita itu kita anggap sebagai anak kita sendiri? Mari kita mendekatkan diri kepada anak-anak yang sama dengan yang seperti saya katakan tadi. Pelajar itu juga kita anggap sebagai anak kita. Jadi kita jangan hanya mengajari aja. Bagaimana mengajari? Artinya sebagai matematika, pelajaran matematika harus mengerti. Tidak. Bukan hanya pelajaran matematika. Bagaimana juga anak itu juga beretika. Ya, bukan hanya belajar pengetahuan di sekolah. Bagaimana beretika, bagaimana spiritualnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana agamanya. Itu yang tiga ini penting. Intelektual. Spiritual, emosional. Apa itu intelektual? Intelektual adalah pendidikannya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana emosionalnya. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Anak-anak harus bisa mengendalikan emosi. Bagaimana spiritualnya? Tidak ada gunanya kita pintar kalau ibadahnya, kalau agamanya nol. Betul. Jadi harus seimbang. Spiritual, emosional, intelektual harus seimbang. Itu kira-kira. Jadi saya nangkap dua hal tadi Bang. Yang pertama tentang pendidikan anak dari ibu sendiri ke anaknya, itu adalah bagaimana dia menjadi teman. Betul. Teman. Terus juga menjadi teman sahabat. Betul. Terus yang kedua, bagaimana dia memberikan pendidikan kepada anak. Terus yang selanjutnya untuk yang tadi tiga hal. Ya betul, itu bagus sekali Bu ya. Saya juga terkagum-kagum ini jawabannya nih. Kalau aku nangkapnya awal, pertama gini, sesuai sama tema Hani kita beberapa tahun kebelakangan ini kan. Kan temanya listen first Bu ya. Betul. Iya, pas banget ini. Jadi memang sebagai seorang orang tua itu harus mendengarkan apa sih keluh kesah anak gitu Bu ya. Bukan sebagai guru, bukan sebagai orang yang menggurui, tapi sebagai teman. Berarti ini Ibu Togi ini deket nih sama anak-anaknya ya kan. Pasti, ya. Nah, yang kedua yang aku tangkap kata Bu Togi tadi,
yang namanya siswa itu harus kita didik seakan-akan mereka adalah anak kita sendiri. Betul. Sama siswa aja sayangnya begitu. Apalagi sama anak sendiri ya. Pasti. Mantap ini. Kan? Begitu Bu ya. Kebetulan kan kami berdua nih belum memiliki anak. Jadi kami dapat pandangan lah Bu. Memang harusnya seperti anak dengan anak seperti itu Bu ya. Iya betul. Jadi ada pesan-pesan moral. Iya betul. Jadi mantap, sekarang kita jangan banyak menggurui, gitu. Jadi lebih banyak mendengar. Lain zaman dulu. Kalau zaman dulu saya anak-anak, apa disampaikan orang tua harus kita itu. Zaman sekarang lain. Dan tidak boleh membanding-bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Betul. Pasti, itu kalau adik saya pasti tuh. Apa zaman dulu. Tidak apa-apa ya, karena saya juga sebagai orang tua. Jadi ini juga termasuk ke diri saya sendiri. Sama teman-teman orang tua juga gitu kira-kira. Kamu jangan banding-bandingin waktu zaman VOC. Kamu zaman VOC kamu banding-bandingin. Udah beda sekarang. Zaman penjajahan. Apa kali? Mantap sekali. Mungkin kita akan mendengarkan closing statement. Boleh Bu. Dari Bu Risma Taugi. Nanti pesan-pesannya nih buat pendidikan, buat orang tua yang di luar sana akan mendengarkan nasihat dari. Iya, pesan-pesannya gimana Bu terkait dunia pendidikan, apalagi pendidikan P4GN, terus kira-kira sekarang murid-murid, siswa, mahasiswa itu harus melakukan apa Bu? Mungkin seputar itu closing statementnya. Ya, makasih. Kalau closing statement saya sedikit aja, namanya closing statement berarti harus sedikit aja ya. Jadi artinya raihlah mimpimu setinggi mungkin dan gapailah cita-citamu tanpa menggunakan narkoba. Mungkin itu aja. Oke, kita juga terima kasih Ibu Risma Taugi atas closing statementnya. Mantap sekali. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Ibu. Dan ini juga semoga bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat secara luas. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Risma Taugi. Dan kita juga akhirnya mengundang pertanyaan. Sobat Cegah, kalau mau bertanya mengenai permasalahan seputar narkoba, bertanya mengenai permasalahan seputar rehabilitasi, mengenai apapun, mengenai perkembangan channel ini, siapa tahu ada kritik dan saran. Boleh, nanti diajukan aja ke kita Bang. Iya, itu backdropnya ganti dong. Bisa aja. Itu co-hostnya botak terus lah. Diajukan aja pertanyaannya, kritik dan saran sangat kami tunggu. Oke, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, maupun website kami ada di bawah sini. Silakan diajukan aja, nanti kita akan jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa, sebagaimana layaknya YouTuber lainnya, like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa Sobat Cegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.